Mulai dari James Milner, pembawa standar baru yang jejaknya terekam dalam berbagai prestasi terbesar Liverpool, lalu Naby Keita dan Alex Oxlade-Chamberlain, dua rekrutan besar yang tidak pernah benar-benar bersinar di Merseyside, namun tentunya mereka telah memainkan bagian mereka untuk klub. Kemudian ada Julian Ward, mantan direktur olahraga yang telah menghabiskan 11 tahun terakhir, membantu menjadikan The Reds sebagai salah satu kekuatan dominan Eropa. Ian Graham, kepala penelitian yang sangat dihormati, dan David Woodfine. Mereka tidak akan mendapatkan perpisahan yang biasanya didapatkan para pemain. Namun mereka juga tidak mengharapkannya, tapi kepergian mereka jelas akan dikenang. Momen paling emosional bagaimanapun ketika pemain Brazil yang sederhana Roberto Firmino mengucapkan salam perpisahan. Ia tanpa perlu diperdebatkan lagi adalah legenda Liverpool dan akhir pekan ini hanya akan menggarisbawahi fakta itu. Ia adalah pemain yang wajahnya akan menghiasi buku program hari pertandingan melawan Aston Villa. Wajahnya sangat ingin dilihat dan dicetak oleh para penggemar lebih dari siapapun. Dan saat Klopp menyanyikan namanya untuk terakhir kalinya, jelas akan ada rasa haru yang mendalam. 8 tahun penuh magis. Sudah 8 tahun penuh keajaiban, Anda harus mengatakan itu. Dari banyak gocekan dan trik, gol dan assist, piala dan momen yang indah. Beliau mencatatkan 361 penampilan untuk The Reds, ada 110 gol, 79 assist, dan 8 trofi dalam waktu itu. Rekrutan yang luar biasa, pesepak bola yang luar biasa. Ia adalah sosok yang membawa The Reds menjadi juara Piala Dunia antar klub pada 2019. Sosok yang juga berperan dalam membantu klub mengakhiri penantian 30 tahun untuk gelar liga. Ia adalah sosok yang mendefinisikan kembali peran seorang nomor 9 Liverpool yang jarang memberikan wawancara, hampir tidak berbicara bahasa Inggris, tetapi karakter dan kepribadiannya membuatnya dipuja oleh rekan satu tim dan penggemar, bahkan dikagumi oleh fans lain yang notabene bukan supporter The Reds. Ialah yang memperkenalkan gaya mencetak gol, no look, dan selebrasi ala kungfu. Ia direkrut oleh manajer Brendan Rodgers yang menjadi favorit Jurgen Klopp. Klopp tidak akan pernah mengakuinya secara terbuka, tetapi lihat saja wajahnya akhir pekan ini. Ia ingin Firmino bertahan dan tidak akan mengherankan. Seorang pemain yang luar biasa untuknya dan untuk Liverpool. Cuma 29 juta pound. Mudah untuk dilupakan sekarang mengingat semua yang telah terjadi sejak itu. Tetapi awal kehidupan Firmino di Merseyside jauh dari keberuntungan. Dibeli dari Hoffenheim pada musim panas 2015, rekrutannya langsung menjadi perselisihan antara manajer Brendan Rodgers dan tim pencari bakat klub. Ia dipandang dalam banyak aspek sebagai simbol dari sistem transfer klub yang gagal. Setelah musim 2014-2015 yang sulit, yang diakhiri dengan kekalahan 6-1 di Stoke City, Rodgers yang mengejutkan banyak penggemar mendapat dukungan manajemen yang lebih memilih untuk memberhentikan anggota kunci dari staf belakang layarnya Ulsterman. Rodgers yang sangat ingin menghidupkan kembali masa jabatannya sangat ingin merekrut penyerang tengah musim panas itu. Christian Benteke dari Aston Villa adalah pilihan nomor satunya. Tetapi tim rekrutan yang dipimpin oleh ketua pencari bakat Barry Hunter dan direktur olahraga yang gabung waktu itu Michael Edwards telah mengidentifikasi Firmino dan mendorongnya dengan kuat untuk merekrutnya. Pada akhirnya Liverpool membeli keduanya. Mereka membayar 29 juta pound untuk Firmino sebelum mengeluarkan 32,5 juta pound yang dibutuhkan untuk memicu klausul pelepasan Benteke di Villa. Seperti yang dikatakan salah satu sumber, itu adalah kasus satu perekrutan untuk manajer dan satu untuk klub. Dengan melihat ke belakang, wajar untuk mengatakan perekrutan klub terbukti lebih cerdas dari keduanya. Berkembang di bawah Klopp. Minggu-minggu awal, Firmino sulit. Dengan Benteke digunakan sebagai nomor 9, pemain Brasil itu memulai musim 2015-2016 di bangku cadangan dan hanya bermain 4 pertandingan sebelum Rodgers dipecat pada awal Oktober. Ketika ia bermain, ia ditempatkan sebagai penyerang sayap nomor 10 atau dalam satu kekalahan memalukan di Old Trafford sebagai bek sayap kiri.
Namun kedatangan Klopp mengubah segalanya. Firmino cedera pada pertandingan pertama pria Jerman itu sebagai pelatih. Tandang di Tottenham, tetapi dalam 2 minggu ia main starter sebagai penyerang tengah di Chelsea, memainkan peran utama dalam kemenangan 3-1 melawan juara bertahan asuhan Jose Mourinho di Stamford Bridge. Klopp telah melihat Firmino dari jarak dekat selama waktunya sebagai manajer Borussia Dortmund dan terkesan ketika diberitahu bahwa The Reds telah mengambil risiko. Perekrutan yang cerdas, pikirnya. Dan ketika Firmino mencetak gol pertamanya untuk The Reds dalam kemenangan 4-1 atas Manchester City asuhan Manuel Pellegrini di Etihad, banyak yang mulai setuju dengannya. Ia bukan nomor 9 klasik dengan cara apapun. Ia jelas bukan seorang Benteke yang permainannya tentang kekuatan dan kecakapan udara. Namun sentuhan, kesadaran, dan pergerakan cerdas Firmino berarti ia dapat membongkar pertahanan, membuka ruang bagi orang lain untuk berkembang. Ketidakegoisan itu, kecerdasannya menjadi penentu perjalanan karirnya di Merseyside hingga sampai saat ini. Trio pemain depan yang terkenal. Tentu saja setiap konduktor membutuhkan orkestra, dan sementara musim pertama Firmino di Anfield cukup baik, 11 gol dalam 49 penampilan di semua kompetisi. Hanya ketika Klopp mulai menyatukan bagian-bagian di sampingnya, kecemerlangannya mulai benar-benar bersinar. Yang pertama adalah Sadio Mane yang didatangkan dari Southampton pada musim panas 2016. Bintang Senegal itu segera menambah kecepatan, dinamisme, dan gol dari sayap, memenangkan penghargaan pemain terbaik Liverpool di musim pertamanya. Kemudian 12 bulan kemudian, The Reds mendapatkan jackpot sekali lagi, membayar sekitar 37 juta pound untuk mengontrak Mohamed Salah dari AS Roma. Dapat dikatakan bahwa transfer itu berhasil dengan baik. Musim pertama mereka menghasilkan gabungan 91 gol. Musim kedua mereka menghasilkan 69 gol dan kejayaan Piala Eropa di Madrid. Dan gol ketiga mereka menghasilkan 57 gol, 1 Piala Super Eropa, 1 Piala Dunia antar klub, dan yang paling diingat gelar Liga Primer yang sulit diraih. Pada saat ketiganya bercerai, dimulai dengan kepergian Mane ke Bayern Munchen pada musim panas 2022, mereka telah mencetak 338 gol dalam 5 musim bersama. Rekor yang cukup luar biasa dan yang membuat mereka bertiga menjadi legenda Anfield yang bonafide. Yang terbaik di dunia adalah namanya lah yang terdengar saat menit-menit terakhir kemenangan nyaman The Reds dengan skor 3-0 di kandang Leicester City. Ada sesuatu yang ingin diberitahukan Kopites kepada Firmino. Nyanyian itu dengan si senor dan proklamasinya bahwa Firmino adalah yang terbaik di dunia akan tercatat sebagai salah satu yang terbaik dan terpopuler dalam sejarah Liverpool. Itu telah dinyanyikan di seluruh Eropa, di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir. Andainya Anda mengikuti The Reds dekat mungkin dengan koresponden ini, Anda akan mendengarkannya di kereta api dan bandara, dan dari ujung jalan yang tak terhitung jumlahnya. Itu yang mereka sebut earworm pastinya. Firmino menyukainya dan ia tampak benar-benar tersentuh oleh reaksi para pendukung dan rekan satu timnya di King Power. Puncaknya ketika dia mendengar Anfield menyanyikannya pada akhir pekan ini, kala Liverpool melakukan perpisahan dengan 4 pemainnya termasuk Firmino sendiri. Waktu yang tepat untuk pergi. Sudah lama ia dipastikan akan berpisah. Dengan beritanya kepergian Firmino sudah digaungkan sejak awal Maret. Klopp mengakui bahwa dia terkejut dengan keputusan tersebut. Ia menginginkan dan mengharapkan Firmino untuk menandatangani kontrak untuk 1 tahun lagi. Tetapi di tengah hari yang dingin, perpisahan dari jalan sekarang masuk akal bagi semua pihak. Firmino akan berusia 32 tahun pada bulan Oktober. Dan sementara ia masih jauh dari selesai sebagai pemain, ia tidak pernah mengandalkan kecepatan bahkan dalam kemegahannya. Jelas bahwa pengaruhnya terhadap The Reds telah berkurang dalam beberapa musim terakhir. Ia hanya tampil sebagai starter dalam 17 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, dan ia juga baru main sebagai starter dalam 17 laga musim ini. Ia melewatkan final Piala Carabao 2022 karena cedera dan berada di bangku cadangan untuk final Piala FA dan Liga Champions.
Setelah menjadi pelari maraton dredge selama bertahun-tahun, gangguan, benturan, dan ketegangan otot mulai menyerangnya. Ia masih mampu mempengaruhi permainan, tentu saja, tetapi meskipun ia tidak pernah dan tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan hasil gol, dikatakan bahwa 4 musim terakhirnya hanya mencetak 43 gol di semua kompetisi. Bahkan angka asisnya turun dengan hanya 10 dalam 2 musim terakhir. Klopp sudah membangun apa yang ia harapkan akan menjadi lini depan baru yang tangguh. Dengan Salah masih moncer dan dengan Diogo Jota, Luis Diaz, Darwin Núñez, dan Cody Gakpo semuanya berusia 26 tahun ke bawah dan mampu memainkan banyak posisi. Potongan-potongan itu berpotensi untuk era baru keunggulan serangan di Anfield. Namun kemungkinan besar itu tidak akan seistimewa, mendebarkan, atau sesukses yang baru saja pergi. Hidup terus berjalan dan begitu juga sepak bola, tetapi jelas ada banyak air mata saat Firmino mengucapkan selamat tinggal. Ia adalah salah satu dari pemain hebat Liverpool di era modern dan ia akan sangat dirindukan.